Hai. Kali ini aku akan ngasih tahu kalian ya manusia yang lagi pacaran, yang lagi mau pacaran, sedang menjalani pacaran atau yang sudah pacaran nih. Hal-hal yang nggak boleh dilakukan ketika kamu pacaran. Apa aja nih ya kan? Tolong dengerin baik-baik wahai manusia di luar sana. Yang pertama adalah jangan menggantungkan kebahagiaanmu tuh ke pasanganmu. Karena yang namanya menggantungkan ke orang ya, apalagi manusia nih, orang kan pasti manusia, nggak bisa jamin. Jadi kalau kamu mau bahagia ya harus dirimu sendiri yang membuat bahagia, nggak bisa orang lain, ngerti? Even itu pasangan kamu. Yang berikutnya, baiklah, yang kedua, ini kalau kalian laki-laki nih, jangan menjanjikan sesuatu yang nantinya kalian tuh nggak bisa menuhin. Contoh. Udah tahu rumah kalian di sini, yang cowok rumah di sini, yang cewek rumah ke sini. Mau berangkat barengnya ke sana, ya kan, ini segitiga. Si cowok akan jemput si cewek dulu. Nggak apa-apa sayang, aku jemput kamu aja. Kita berangkat bareng. Padahal kalau si cowok akan mau ke satu tempat ini itu lebih deket gitu loh. Karena apa nih? Kalau kalian janjiin gitu para laki, ketika kalian nggak bisa jemput atau di suatu hari nanti kalian emang nggak bisa jemput secara rutin kayak dulu, kalian akan dicap kamu udah berubah. Yang berikutnya nih buat cewek-cewek, stop berpikir kalau cowok-cowok itu akan bayarin semua pengeluaranmu. Tiket nonton, popcorn, minum, parkir, makan, semuanya. Jangan pernah mikir cowok tuh harus bayarin semuanya. Nggak gitu. Misalnya kalian pacaran 2 orang nih, ini tuh belum jadi suamimu yang semuanya harus diemban sama dia gitu loh. Kalian masih pacaran gitu. Lebih logis, lebih diobrolin lagi nih ya masalah ini. Jadi di kemudian hari nggak ada perbincangan masalah duit gitu. Yang berikutnya, jangan pernah berpikir karena kalian sudah pacaran terus pasanganmu itu mau untuk diapa-apain. Semuanya tuh kamu harus tahu. Karena apa? Karena pasanganmu itu juga manusia, masih anaknya manusia, punya orang tua, punya kehidupan sebelum kenal sama kamu, dimana dia tuh punya privacy. Jadi nggak semuanya harus diatur sama kamu, harus bilang sama kamu. Jadi kalian perlu menyatukan pendapat, perlu menyatukan pikiran nih. Kalau kita pacaran nih, ada hal yang emang boleh nih sharing berdua, kan masih pacaran. Ada hal yang nggak usah diurusin juga sama kamu gitu loh, aku bisa ngurus sendiri gitu. Oke, yang berikutnya nih, ini adalah masalah banyak orang ya, banyak banget yang curhat nih masalah ini. Jangan pernah mau diajak VCS sama pacar, karena pertama, pacar itu masih bisa jadi mantan, masih ada kemungkinan untuk jadi mantan. Yang kedua, kita nggak tahu pas PCS tuh dia ngapain ya kan, bisa jadi capture and then disebar luaskan, lalu kamu diancam apa segala macam dan kamu akhirnya bingung. Oke, yang selanjutnya nih, jangan telan mentah-mentah saran dari sahabatmu tentang hubungan kamu. Karena apa? Karena dia sahabatmu. Yang tahu hubungan kalian, yang tahu hubunganmu sama pacarmu itu ya kamu sama pacarmu. Kalau sampai sahabatmu tuh lebih tahu, misal kamu ada masalah, sahabatmu malah lebih tahu, lah itu patut dipertanyakan lah, kok bisa. Kecuali emang masalahnya tolol banget loh ya, emang kamu terlalu bodoh, terlalu naif, terlalu goblok masalah cinta gitu kan. Tapi kalau sampai semuanya malah lebih tahu sahabatmu daripada kamu, lah itu yang aneh. Karena semua keputusan tuh harusnya ada di kamu, bukan di sahabatmu. Dan gak semua sahabat itu menyarankan yang baik, belum tentu. Yang berikutnya, setia itu gak bisa dikontrol, tapi itu pilihan ya. Cewek-cewek stop bilang kalau kamu udah ngasih perawan sama dengan pacarmu setia. Nggak ada hubungannya. Setia itu pilihan. Ya kalau aku mau setia aja, nggak usah dikasih perawan pun aku setia. Tapi kalau emang tujuanku itu nggak setia, mau aku dikasih rumah, mobil, perawan 10, 100, 1000, sejuta pun, kalau emang aku nggak mau setia, ya nggak setia. Berhenti mengorbankan kebahagiaanmu demi orang yang kamu cinta. Dalam hal ini kan pacarmu ya, berarti karena pertama, pacarmu itu masih manusia, pasti bisa berbuat kesalahan ya kan, dan belum tentu pacarmu yang sekarang ini nanti langsung berjodoh gitu sama kamu ya kan. Untuk kamu membahagiakan seseorang itu kamu harus
harus bahagia dulu baru kamu bisa bahagiain orang. Nggak bisa kalau kamu nggak bahagia kamu berdalih untuk membahagiakan orang. Nggak masuk. Selanjutnya, jangan cerita berlebihan tentang hubungan kalian ke temenmu, ke sahabatmu. Jadi kalau cerita tuh tetap ada batasnya. Nggak semuanya secara gamblang 100% buat ceritain, nggak. Lah ngapain? Kita tuh sama-sama manusia, ya kan? Kita nggak tahu dia lagi mikir apa. Ya kalau adalah dia orang baik sepanjang masa, sepanjang hidup sampai mati gitu kan. Lah kalau kamu cerita semuanya, adalah dia punya niat busuk, wah nih hubungannya lagi renggang nih, wah mayan kilanangannya tak cerdai, ya kan? Atau begitupun sebaliknya. Jadi tetap ada batasnya kalau kalian mau cerita tuh. Yang selanjutnya belajar nih, kalau misalnya kalian ada masalah yang diselesaikan tuh masalahnya bukan hubungannya, ya ngerti? Jadi kalau misalnya kalian kecentok lagi ada masalah nih pacaran, terus tiba-tiba ada masalah nih, mak petutu ono masalah. Ya terus jangan, udah kita putus aja. Wah kentir koi. Mikir, kalau sesimpel itu bilang putus, ngapain jadian? Mending rasa jadian koi. Ya kan? Harus dibicarain dulu nih masalahnya gimana. Bisa nggak diselesain dengan cara apa aja nih yang dua-duanya sama-sama enak. Jangan langsung tiba-tiba ngomong putus. Jangan mudah ngucap putus. Putus aja ah. Udah aja kita. Jangan pernah. Karena hubungan itu bukan mainan. Kata putus itu juga bukan mainan. Dan kita nggak tahu background pasangan kita itu tadinya tuh punya trauma masa lalu, masalah kata-kata putus. Bisa aja mungkin dulu dia pas sayang-sayangnya tiba-tiba mantannya ngomong kita putus aja. Tanpa alasan tiba-tiba hilang, nggak ada kabar, kayak manusia celing hilang gitu. Siapa tahu, nggak ada yang tahu pacar kalian yang sekarang tuh ternyata punya trauma tentang itu. Dimana kalian yang sekarang itu membuat kata-kata putus tuh jadi guyonan atau mudah banget ngucap putus. Nesunan Siti, rak metuk Siti, metuk telat Siti, rak bales chat, putus. Berikutnya, jangan pernah selingkuh. Karena apa? Kepercayaan pasangan kalian tuh ibarat kertas, sekali diremet itu nggak akan halus lagi, tetap ada garis-garisnya, tetap ada piye-piye ya kan. Jadi begitu kalian selingkuh and then terus kalian balikan, pasangan kalian tuh nggak akan 100% percaya kayak sebelum kalian ketahuan selingkuh. Entah itu selingkuh cuman chat, entah itu beneran, entah itu piye modelmu selingkuh, nggak akan percaya lagi. Yang ada apa, ketika balikan akan semakin curiga, dan setiap permasalahan yang kalian hadapi selalu selingkuh yang ditarik-tarik, dan selingkuh hanya untuk pecundang. Selanjutnya, jangan terlalu posesif. Karena posesif yang kamu maksud sama posesif yang pasanganmu maksud itu beda takarannya, ngerti nggak? Jadi yang ini menurutmu itu, ini tuh nggak posesif sayang, ini tuh buat kebaikan kamu. Sebenarnya menurut pasanganmu yang apa sih namanya, rate-nya dia bilang posesif itu cuman segini, udah bisa dibilang posesif menurut pasanganmu. Sedangkan kamu tuh kalau segini dulu baru dibilang posesif gitu loh, ngerti nggak? Yang nanti endingnya tuh nggak enak kalau terlalu posesif nih. Oke, itu tadi yang nggak boleh kalian lakukan selama pacaran. Dan nih saranku buat kalian ya, stop untuk pacaran bodoh. Tolong telaah dulu sebelum kalian, oke akhirnya aku mau pacaran sama dia. Tolong banget dicari tahu nih ya. Jangan karena dia kurus tinggi aku mau pacaran sama dia. Naiknya motor brong aku mau pacaran sama dia. Anak mobil aku mau pacaran sama dia. Anak habis parah famous di mana-mana aku mau pacaran sama dia. Enggak, jangan karena hal itu terus kamu mau pacaran sama dia. Karena apa? Karena namanya mantan itu, yang namanya sejarah itu nggak bisa dihapus, bray. Ya kan? Jadi buat kalian, kamu itu nggak tahu nih kedepannya kamu tuh bisa jadi apa, entah jadi presiden, entah jadi menteri, entah jadi guru, entah jadi pilot, entah jadi pengusaha, entah jadi artis, penyanyi, apapun itu, yang pasti bisa terkenal, dikenal banyak orang. Nah sejarah ini tuh nggak bisa dilepas nih. Apalagi kalau sejarah yang kelakuan kalian selama pacaran itu tolol ya kan, ditarik ke kehidupan kalian yang sekarang. Ngisi ini cah tak ada nih. Cukup aku aja dan generasiku yang sudah merasakan itu. Jangan kalian ulangin karena kalian udah nonton video ini ya kan. Mungkin sekarang kalian mikir gak apa-apa lah mbak,
Rapopo enggak kok, aku nggak bodoh, enggak. Ngerasanya itu enggak sekarang teman-teman, ngerasanya nanti 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, yang itu diseret-seret, tarik-tarik terus. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Coba dipikir dulu, pakai otak ya, coba dengkul. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa cek description box and see you on the next video. Bye.